Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afas Afila Septiani dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah poster tentang psikoanalisis, yaitu teori psikologi yang dikembangkan oleh seorang tokoh bernama Sigmund Freud. Poster ini menampilkan gagasan utama dalam teori Freud, mulai dari latar belakang tokohnya, peran alam bawah sadar, tingkat-tingkat kehidupan mental, hingga struktur kepribadian manusia. Pertama-tama, mari kita mengenal siapa sih Sigmund Freud itu. Sigmund Freud adalah seorang psikolog dan ahli saraf yang lahir di Austria pada tahun 1856. Ia dikenal luas sebagai bapak psikoanalisis dan merupakan tokoh paling berpengaruh dalam sejarah psikologi. Sebelum Freud, kajian psikologi lebih banyak berfokus pada perilaku yang tampak dan pikiran yang disadari. Namun, Freud percaya bahwa untuk memahami perilaku manusia secara utuh, kita harus melihat manusia lebih dalam, yaitu ke alam bawah sadar. Freud tertarik pada alasan mengapa seseorang bertindak dengan cara tertentu, meskipun mereka sendiri sering tidak memahami apa yang ia lakukan. Ia menemukan bahwa banyak gangguan psikologis tidak memiliki penyebab fisik yang jelas. Hal inilah yang membuat Freud menyimpulkan bahwa ada proses mental tersembunyi yang sangat mempengaruhi perilaku manusia. Poster ini menjelaskan bahwa menurut Freud, perilaku manusia tidak dikendalikan sepenuhnya oleh pikiran sadar. Sebaliknya, perilaku sangat dipengaruhi oleh keinginan, ingatan, ketakutan, dan konflik yang tidak disadari. Freud berpendapat bahwa manusia seringkali tidak menyadari alasan sebenarnya atas tindakan mereka. Perasaan seperti cemas, takut, ataupun marah, seringkali mereka tidak mengetahui penyebab pastinya. Freud menjelaskan bahwa perasaan-perasaan tersebut seringkali berasal dari masa lalu, terutama masa kanak-kanak. Pengalaman yang menyakitkan atau yang tidak dapat diterima seringkali ditekan ke alam bawah sadar. Walaupun tidak disadari, pengalaman tersebut akan tetap aktif dan akan terus mempengaruhi emosi, perilaku, serta kepribadian seseorang. Selanjutnya, poster ini menjelaskan tentang gagasan utama dari psikoanalisis. Menurut Freud, perilaku manusia didorong oleh konflik psikologis internal. Konflik ini biasanya terjadi antara dorongan naluriah dan norma sosial atau moral. Ketika konflik tersebut terlalu kuat, pikiran menggunakan mekanisme pertahanan diri seperti represi untuk mengurangi kecemasan. Namun, konflik yang tidak terselesaikan dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti kecemasan, fobia, atau bahkan gangguan fisik tanpa penyebab medis yang jelas. Oleh karena itu, tujuan psikoanalisis adalah membawa konflik tersembunyi ini ke kesadaran agar dapat dipahami dan diselesaikan. Freud mengembangkan teorinya melalui praktik klinis dengan pasien, analisis mimpi, serta pengamatan terhadap perilaku sehari-hari seperti salah ucap atau slip of the tongue. Ia percaya bahwa semua hal tersebut merupakan jalan bagi alam bawah sadar untuk mengekspresikan dirinya. Adapun bagian lain yang penting dalam poster ini adalah penjelasan tentang tingkat-tingkat kehidupan mental yang digambarkan melalui model gunung es. Bagian pertama yaitu pikiran sadar atau konsius. Ini adalah bagian kecil dari gunung es yang terlihat di atas permukaan air.
Pikiran sadar mencakup segala hal yang kita sadari saat ini. Contohnya seperti apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan saat presentasi berlangsung. Selanjutnya, bagian kedua yaitu preconscious atau pikiran prasadar. Pikiran ini tepat berada di bawah kesadaran. Isinya berupa informasi atau ingatan yang sedang tidak kita pikirkan tetapi dapat dengan mudah kita ingat kembali. Contohnya adalah nomor telepon atau ingatan masa lalu yang bisa kita ingat kembali ketika kita membutuhkannya. Bagian yang terakhir adalah pikiran tidak sadar atau unconscious. Bagian ini adalah bagian paling besar yang berada di bawah permukaan air. Pikiran bawah sadar berisi dorongan naluriah, ingatan traumatis, keinginan yang terpendam, dan konflik psikologis. Meskipun tidak disadari, bagian ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepribadian dan perilaku manusia. Freud meyakini bahwa banyak masalah psikologis berasal dari konflik yang tersembunyi di alam bawah sadar. Selanjutnya, poster ini menjelaskan tentang struktur kepribadian. Menurut Freud, struktur kepribadian manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Struktur kepribadian yang pertama yaitu id. Id adalah kepribadian manusia yang paling primitif dan naluriah. Id bekerja berdasarkan prinsip kesenangan, yaitu keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara instan tanpa mempertimbangkan moral, aturan, atau realitasnya. Dan id juga sepenuhnya berada di alam bawah sadar. Yang kedua dari struktur kepribadian yaitu ego. Adapun ego berkembang untuk menghadapi realitas. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas, yaitu berusaha memenuhi dorongan id secara rasional dan dapat diterima secara sosial. Oleh karena itu, ego berperan sebagai penyeimbang antara dorongan naluriah dan tuntutan dunia nyata. Selanjutnya, yang ketiga dari struktur kepribadian adalah superego. Superego adalah representasi dari nilai moral dan norma sosial yang telah diinternalisasi. Superego berfungsi sebagai suara hati yang menilai suatu tindakan itu benar atau salah, serta menimbulkan rasa bangga atau rasa bersalah. Nah, dari ketiga struktur kepribadian tersebut, poster ini menggambarkan interaksi antara id, ego, dan superego yang saling bertentangan dan juga saling berinteraksi. Ketika id menuntut kepuasan segera, ego menyesuaikannya dengan kenyataan. Sementara superego mungkin melarang tindakan tersebut karena bertentangan dengan nilai moral. Konflik inilah yang menurut Freud menjadi sumber kecemasan dan tekanan psikologis. Ego berperan dalam mengelola konflik tersebut agar individu dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-harinya. Jika ego gagal dalam mengelola konflik ini, maka akan muncul masalah psikologis dan muncul suatu kecemasan. Secara keseluruhan, poster ini menegaskan pentingnya teori psikoanalisis dalam memahami perilaku manusia. Meskipun gagasan Freud banyak menuai kritik, pengaruhnya sangat besar dalam bidang psikologi, sastra, seni, dan kajian budaya. Freud mengajarkan bahwa untuk memahami manusia, kita tidak hanya cukup dengan melihat perilaku luar manusia.
tetapi juga perlu melihat proses mental yang tersembunyi di dalamnya. Poster ini menegaskan bahwa psikoanalisis menekankan alam bawah sadar, pengalaman masa kanak-kanak, dan konflik yang membangun kepribadian manusia. Dari poster tersebut, tujuan psikoanalisis yaitu yang pertama adalah mengungkap konflik bawah sadar, membantu individu memahami sumber masalah psikologis, serta mengurangi kecemasan dan gangguan mental. Dari penjelasan di atas, teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud menekankan bahwa perilaku manusia tidak selalu rasional. Pengalaman masa kecil sangat berpengaruh, serta bawah sadar memainkan peran besar dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, teori psikoanalisis memberikan pemahaman bahwa masalah psikologis tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari dinamika kejiwaan yang kompleks dan berlangsung sejak awal masa kehidupan. Demikianlah penjelasan tentang poster ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.